Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika berada di ruangan. Kemudian selalu jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Baik, hari ini kita akan belajar tentang surat niaga, yaitu tentang surat penawaran. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita nanti akan belajar tentang surat niaga, tapi tentang surat penawaran. Kalau di pertemuan sebelumnya telah belajar tentang surat perkenalan, surat permintaan penawaran. Sekarang saatnya untuk belajar tentang surat penawaran. Nah, agenda yang akan kita pelajari hari ini mulai dari pengertian surat penawaran itu apa, kemudian informasi yang harus dicantumkan itu apa saja, cara penulisan hingga contoh surat serta latihannya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Ketika mendengar kata penawaran, itu kan berasal dari kata tawar. Menawarkan artinya kita mempromosikan atau menawarkan apa yang kita jual kepada orang lain. Berarti secara tidak langsung, kalau konteksnya seperti itu, surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli. Jadi surat penawaran adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli yang berisi penawaran produk ataupun jasa yang dijual oleh penjual. Jadi surat penawaran itu berisi tentang penawaran tentang apa yang kita punya, apa yang ingin kita tawarkan kepada orang lain agar orang lain itu tertarik dengan produk kita dan akhirnya melakukan transaksi atau beli ke perusahaan kita. Seperti itu. Itu isi dari surat penawaran. Kemudian lanjut, informasi apa saja sih yang harus dicantumkan dalam surat penawaran? Yang pertama adalah nama perusahaan, bidang usaha atau kegiatan. Untuk nama perusahaan biasanya sudah tercantum di kop surat ya, identitas perusahaan itu sendiri. Kemudian bidang usaha, jadi di dalam surat penawaran itu harus dijelaskan kita itu jualan apa. Misal kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang marketing, atau misalnya kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang advertising. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat elektronik, seperti itu dijelaskan. Kemudian yang kedua, gambaran kemampuan yang dimiliki, tenaga ahli serta peralatan yang digunakan. Ini lebih ke kayak untuk perusahaan jasa ya. Misalnya perusahaan itu bergerak dalam bidang advertising. Nah, di situ bisa disampaikan juga kami memiliki alat-alat periklanan, alat-alat printing, alat-alat cetak banner dan sebagainya yang berkualitas terbaik dan sebagainya. Intinya yang membuat si customer ini atau si calon pembeli ini merasa yakin, oh ini perusahaan alatnya bagus-bagus, pasti hasilnya bagus. Saya mau beli di situ seperti itu. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pekerjaan atau proyek yang telah ditangani, harapan dan prospek yang dikehendaki oleh penjual. Jadi semisal si penjual ini telah melakukan banyak transaksi, bisa disampaikan juga dalam surat penawaran agar si pembeli ini makin percaya, oh perusahaan yang X udah pernah beli ke perusahaan ini nih, padahal kan perusahaan X perusahaan besar, berarti bisa dipercaya nih perusahaannya. Saya mau coba beli di sini seperti itu. Intinya yang membuat si pembeli ini semakin yakin untuk bisa mempercayakan barangnya ke penjual biar bisa beli ke penjual tersebut. Harapan ini bisa disampaikan misalnya di bagian akhir, besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan saudara, misalnya seperti itu. Atau prospek yang dikehendaki oleh penjual, misal kami telah bekerja sama dengan 10 perusahaan yang ada di Batang dan kami mempunyai misi untuk bisa menjadi perusahaan go internasional di tahun 2025, misalnya seperti itu. Itu kan membuktikan bahwa si perusahaan ini adalah grow up, artinya atau tumbuh, misalnya punya plan kedepannya seperti apa. Jadi nggak cuma jual-jualan aja, tapi punya prospek kedepannya seperti itu. Bisa dipahami ya untuk informasi yang harus dicantumkan. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah harga satuan, keterangan teknis, banyaknya barang dan jenis barang. Harga satuan, misalnya kita jual komputer, bisa disampaikan untuk harga komputer tipe ini harganya berapa, tipe ini harganya berapa. Atau bahasa lainnya adalah diberikan rincian harga.
Semisal tidak ada rincian harga di dalam suratnya, bisa diberikan lampiran berupa katalog ataupun brosur. Kemudian keterangan teknis. Keterangan teknis berkaitan dengan misalnya, kalau pembayaran secara kredit boleh atau enggak, atau misalnya beli dalam bulan ini dapat diskon. Kemudian cara pengiriman yang dikehendaki seperti apa, bisa diantar sampai rumah atau sebagainya. Banyaknya barang, ini berkaitan dengan stok, misalnya kalau mau beli tentang komputer ini diusahakan bulan ini karena kami hanya mempunyai stok hingga akhir tahun ini, misalnya seperti itu dan sebagainya. Kemudian jenis barang, disampaikan apa saja yang si penjual ini dijualkan, diperjualbelikan, dia jualan apa saja bisa ditawarkan dengan jelasnya komputer, kemudian mouse, kemudian CPU dan sebagainya. Itu harus disampaikan secara rinci agar apa? Agar si pembeli itu jelas atas informasi yang diberikan. Jadi tinggal nanti si pembeli misalnya tertarik membuat surat pesanan, udah tinggal pesan aja, nggak perlu tanya-tanya lagi seperti itu. Nah, jika si perusahaan ingin memperkenalkan produk atau menawarkan produk ke instansi pemerintah, ada beberapa hal yang harus dilampirkan. Tujuannya apa? Agar si perusahaan ini bisa dianggap legal dan dipercaya oleh si instansi pemerintahan tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama, TDR atau tanda daftar rekanan. Ya, maksudnya adalah sama seperti yang tadi, yaitu tentang proyek apa yang telah dijalani. Maksudnya telah bekerja sama dengan siapa saja seperti itu, agar bisa di-tracking atau bisa di cross-check kebenarannya. Kemudian SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP merupakan bukti legal bahwa perusahaan itu telah didaftarkan secara resmi. Kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak berkaitan dengan kewajiban perusahaan maupun warga negara yang baik untuk bisa membayarkan pajaknya. Kalau si perusahaan sudah punya NPWP, artinya perusahaan tersebut perusahaan sehat dan diakui. Nah, sekarang masuk ke agenda pembelajaran yang berikutnya. Bagaimana cara membuat si surat penawaran ini? Pada intinya untuk bentuk-bentuk surat ataupun bagian-bagian surat sama seperti surat-surat yang lain. Namun untuk isi suratnya ada 3 hal. Yang utama ada alinea pembuka, isi dan penutup. Alinea pembuka itu berisi tentang pemberitahuan tentang hasil produksi atau telah dibukanya supermarket, iklan dan sebagainya. Kemudian sehubungan dengan iklan yang dibaca atau sehubungan dengan kelanjutan pembicaraan. Oke, pada intinya untuk alinea pembuka ini berisi tentang hubungan dengan surat sebelumnya atau alasan pembuatan surat. Misalnya, berdasarkan permintaan penawaran saudara tentang produk kami, maka kami mengirimkan bla. Atau misalnya, berdasarkan iklan yang kami pasang pada koran bla bla bla, atau berdasarkan pameran yang telah kami lakukan di Jakarta Expo pada tanggal bla bla bla, maka kami ingin menawarkan kembali bla bla bla, misalnya seperti itu. Intinya intronya seperti itu. Kemudian alinea isi yaitu berisi tentang surat penerangan berisikan informasi lengkap tentang barang yang ditawarkan dan ditujukan untuk memberikan keyakinan. Untuk alinea isi pada intinya adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada penjual. Jadi benar-benar inti dari surat tersebut. Kalau mau menawarkan berarti berisi penawaran barang-barangnya, spesifikasi, harga, keterangan teknis, misal diskon, cara pengiriman, dan sebagainya. Itu di alinea isi. Sedangkan alinea penutup berisi imbauan untuk mengadakan hubungan selanjutnya atau berisi harapan dan terima kasih. Seperti yang tadi saya contohkan bahwa misal besar harapan kami itu dapat bekerja sama dengan perusahaan saudara, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, misalnya seperti itu. Jadi untuk semua surat apapun pada intinya ada 3 hal dalam isi yang utama. Alinea pembuka, isi dan penutup. Alinea pembuka berisi tentang alasan pembuatan surat, entah apapun jenis suratnya. Kemudian isi surat alinea isi itu berisi tentang inti surat yang ingin kita sampaikan kepada si penerima. Alinea penutup berisi tentang harapan dan terima kasih. Itu pada intinya seperti itu untuk isi surat. Entah apapun jenis suratnya. Berarti nggak boleh dari lebih 3 paragraf dong? Boleh, tergantung si konteks pembicaraannya. Yang penting ada 3 hal utama itu. Misalnya, alinea pembuka 1 paragraf, alinea isi karena banyak yang ingin disampaikan 2 paragraf, alinea penutup 1. Boleh. Jadi tidak terpatok pada 3 paragraf, tetapi adalah ada 3
poin utama dalam isi surat tersebut. Bisa dipahami ya? Kemudian setelah tahu cara penulisannya, kita akan melihat contoh dari surat penawaran. Berikut merupakan contoh dari surat penawaran. Berarti pihak yang menawarkan adalah PT Silvia Lestari menawarkan kepada PT Gemilang Jaya Sumedang ya. Ini menggunakan bentuk surat full block style dengan variasi kopnya sudah di tengah. Seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 poin utama dalam isi. Pembuka, isi, dan penutup. Ini kan ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4 paragraf. Namun pada intinya ada 3 poin utama. Poin pertama, untuk yang saya kuning-kuning ini merupakan alinea pembuka di mana pada bulan ini kami telah meluncurkan produk baru dengan banyak keunggulan serta harga yang terjangkau. Intinya pembukaan dari surat penawaran tersebut. Kemudian selanjutnya untuk yang berikut kami informasikan beberapa hal diantaranya dari 1 sampai 7 ini. Ini adalah isi suratnya. Menawarkan meja kantor minimalis kualitas nomor 1, harganya berapa, keterangan teknisnya, uang muka, free ongkir, barang diterima dalam keadaan tidak baik maka dapat diganti rugi dan sebagainya. Itu merupakan keterangan teknis. Ini adalah alinea isinya. Kemudian alinea penutupnya berarti ada 2 paragraf. Tidak apa-apa alinea penutup jika ada 2 paragraf, tidak apa-apa, tergantung konteksnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini mau dibikin 2 paragraf, dibikin 1 paragraf juga tetap bisa. Ini tetap masuk ke alinea penutup. Harapan dan terima kasih. Adapun untuk lebih jelasnya kami lampirkan daftar harga beserta spesifikasi produk. Semoga Bapak tertarik dan segera memesan. Ini kan harapannya. Kemudian terima kasihnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Seperti itu. Jadi tetap ada 3 poin inti dalam isi suratnya. Untuk bentuk-bentuknya hampir sama dengan surat-surat yang lainnya, ada kop, tanggal, nomor ambilan hal, alamat dalam, salam pembuka, salam penutup, identitas si penanggung jawab, seperti itu. Mudah ya untuk membuat surat penawaran. Jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin kita tawarkan, keterangan-keterangan teknisnya seperti apa yang ingin kita lampirkan, misal melampirkan brosur, melampirkan katalog, price list, dan sebagainya, disampaikan juga dalam surat. Kalau di sini disampaikan berikut kami lampirkan daftar harga beserta spesifikasi produk, berarti di lampiran juga dituliskan ada lampiran 1 lembar seperti itu. Baik anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Kalau sudah, seperti biasa kita akan lanjut ke tugas. Nah, tugasnya PT Indah Jaya yang beralamat di Jalan Yosudarso nomor 45 Batang telah melihat iklan PT Mekar Makmur yang dipasang di koran harian Kompas edisi tanggal 10 Februari 2021. Atas dasar itu, PT Indah Jaya mengirimkan surat permintaan penawaran yang berisi tentang permintaan rincian produk komputer yang dijual, daftar harga, serta ketentuan-ketentuan lain yang diberikan kepada PT Mekar Makmur. Sebagai seorang karyawan dari PT Mekar Makmur, Jalan Hayam Wuruk nomor 22 Pekalongan dengan pimpinan bernama Suhadi Eskom, buatlah surat balasan dari surat permintaan penawaran dari PT Indah Jaya. Berarti kalian membuat surat dengan kopnya kop mana? Kopnya adalah kop PT Mekar Makmur, ditujukan kepada PT Indah Jaya. Karena PT Indah Jaya kan tadinya udah ngirimin surat permintaan penawaran. Berarti tinggal PT Mekar Makmur membalasnya dengan berupa surat penawaran. Silakan dikerjakan menggunakan Microsoft Word, nanti dikumpulkan dalam bentuk soft file, baik itu Word maupun di PDF juga boleh, dan dikirimkan ke alamat email yang seperti biasanya, dengan deadline waktu adalah akhir minggu ini. Baik anak-anak, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas kita ataupun di e-learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.